saya pulang kampung itu orang tua bilang, Bapak sama Mama udah nggak bisa ngebiayain lagi. Nanti serah Yuli mau cari sendiri atau gimana untuk nyelesain kuliah. Jadi berangkat dari kampung halaman itu di jalan tuh sambil nangis, gimana caranya bisa nyelesain kuliah gitu. Dan ya alhamdulillah dari situ tuh saya ngubungin Rani, Dek, kita pokoknya harus bisa ngebangkitin Ojesa lagi. Kita harus cari uang, Mbak mau nyelesain kuliah. Halo sahabat kepompong, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, di mana kita bisa membahas kisah-kisah inspiratif, ide-ide cemerlang, dan perjalanan luar biasa dari para entrepreneur Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya nggak asing lagi buat kalian, terutama para pejuang bisnis di era digital. Siapa sih yang nggak tahu fenomena ojek online? Pernah nggak kalian berpikir bagaimana perjalanan di balik kesuksesan mereka? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal jatuh bangunnya seorang entrepreneur dalam merintis perusahaan startup ojek online. Dari mulai ide awal, tantangan besar, hingga akhirnya bisa survive dan bersaing di tengah pasar yang ketat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Jangan lupa siapkan kopi atau teh favorit kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita punya dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Wanita dua-duanya, muslimah. Nah, mereka berdua ini merupakan owner dari usaha startup Ojesa. Sehat Mbak Yuli, Mbak Rani? Alhamdulillah sehat. Mbak Yuli atau Mbak Rani nih, boleh mana yang mau menyampaikan sebenarnya Ojesa itu apa sih? Ya, jadi Ojesa itu adalah salah satu startup yang lahir dari Lampung ya. Ojek sahabat wanita. Sama seperti ojol-ojol yang lainnya ya, ojek online, tapi ini khusus untuk wanita. Jadi semua mitra driver kami itu perempuan dan kita juga hanya melayani perempuan dan anak-anak yang memang belum balik. Inspirasi awal Mbak Yuli dan Mbak Rani ngediriin Ojesa itu apa? Kalau inspirasi awal otomatis ekonomi ya Mas. Jadi waktu kami membangun Ojesa ini masih mahasiswa. Masih semester 7 dan alhamdulillah terbantu dan bisa membayar sekolah ya, terutama Mbak Yuli membayar SPP kuliah dari Ojek gitu. Dan pertama motifnya ekonomi, terus yang kedua motifnya kami pengen ada ojek yang memang khusus perempuan. Di Sukarame ini dulu sangat tricky ya terkait kendaraan umum karena banyak kejadian supir angkot terutama yang melecehkan para wanita. Dan di situ kita tergerak gimana nih caranya biar teman-teman pulang sekolah, pulang kuliah itu tidak kaget lagi atau tidak was-was lagi. Ya udah kita bangun Ojesa dan alhamdulillah disupport juga sama partner sama Mbak Yuli, kita bangun bareng-bareng, terciptalah Ojesa. Wah, luar biasa nih berarti sahabat kepompong. Jadi ternyata Ojesa ini dirintis Mbak Yuli dan Mbak Rani justru pada saat masih kuliah ya. Kuliah. Nah, karena kebanyakan anak-anak sekarang itu ngerasa masih kuliah nyantai-nyantai dulu lah. Ngapain harus kerja, ngapain harus ngerintis usaha. Padahal sebenarnya ketika masa masih kuliah itu ya momen masih masa-masa keemasan ya. Jadi ketika merintis usaha gagal ya nggak malu, namanya masih kuliah kan. Kemudian kalau berhasil justru malah dapat apresiasi lebih. Masih kuliah tapi bisa punya usaha yang maju. Nah, tadi kan berawal dari rasa kekhawatiran ya sebenarnya. Rasa kekhawatiran banyak orang atau mungkin mahasiswa di sekitaran UIN, Sukarame ini yang ketika berkendara dapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Makanya berdirilah Ojesa. Nah, tantangan yang dihadapi Mbak Yuli dan Mbak Rani ketika pertama kali merintis Ojesa dulu itu apa? Tantangannya itu adalah ya banyak orang yang nggak percaya gitu ya kalau seorang wanita itu juga bisa jadi tukang ojek. Kalau zaman dulu itu kan kebanyakan tukang ojek ya itu laki-laki gitu, pekerjaannya laki-laki. Tapi ternyata kita yang seorang wanita itu juga bisa ngojek gitu. Dan kita memang ngambil ranahnya untuk wanita. Jadi lebih aman untuk kita dan lebih aman juga untuk penumpang gitu. Jadi dulu awal-awal bangun Ojesa itu banyak yang bully lah, ibaratnya banyak yang bully ya. Sarjana kok ngojek gitu kan. Emangnya nggak malu apa? Sarjana itu kan harusnya kerjaannya seperti ini gitu. Tapi
ya kita buktikan aja gitu. Dan alhamdulillahnya walaupun dulu kita jadi tukang ojek, ya sekarang kita yang punya ojek dan kita nggak ngojek lagi, gitu. Jadi memang tantangan itu bermula dari orang terdekat ya Mas. Banyak yang nyepelein kalau kita bacanya. Ini emang bisa gede di bisnisnya gitu. Karena untuk ojek doang gitu. Tapi kami berdua berpikir kalau kita cuma mikirnya selama itu tukang ojek itu nggak akan sukses ya. Maka kita belajar bisnis, gimana caranya buat sistem, dan alhamdulillah sampai di detik ini kita berdua nggak turun ojek lagi, tapi sudah memantau aja gitu. Alhamdulillah. Nah, aku nyambung ke Mbak Rani tadi, ternyata memang permasalahan orang memulai bisnis itu kemudian ketika kita promo ke kawan-kawan terdekat, bukannya support malah biasanya menjatuhkan ya. Nah, ternyata dialami juga nih sama Mbak Yuli dan Mbak Rani ya di Ojesa ya. Karena kita juga sama tuh pernah ngalamin tuh Mbak Yuli, Mbak Rani. Ngapain lah ngerintis usaha begituan. Gak cuan. Udah kuliah cari kerjaan yang memang mapan. Nah, biasanya begitu ya permasalahannya. Terutama dari keluarga sih Mas. Dari keluarga tuh menghalangi banget. Waktu lulus kuliah tuh langsung ditawarin kan, kamu jadi guru aja, guru agama. Lagi kebetulan SMA di kampung tuh lagi butuh guru agama. Saya bilang saya tolak. Kenapa gitu kan? Saya sudah punya kerjaan Bu gitu. Pak, tanya kerjanya apa? Tukang ojek. Ya apa gitu kan? Lagi orang Lampung kan. PL-nya ketemu. Tapi saya yakinin orang tua bahwa apapun itu selagi bermanfaat untuk orang lain insya Allah membantu. Dan alhamdulillah orang tua support sampai hari ini. Nah, aku tadi tertarik penjelasan Mbak Yuli kan berapa kan diremehkan juga ya. Kemudian masa ya sih ojek itu wanita. Dan satu kita lihat kan persaingan di dunia startup terutama ojek online itu kan berebut juga untuk menggait mitra. Drivernya. Nah, strategi yang dipakai oleh Mbak Yuli dan Mbak Rani untuk menggait mitra driver tadi itu dengan cara apa? Kok mereka akhirnya mau nih join dengan Ojesa? Kalau ngomongin masalah mitra itu juga menjadi tantangan kami sampai hari ini ya Mas. Karena tidak semua perempuan pengen jadi tukang ojek. Siapa sih perempuan yang panas-panasan di jalan? Siapa yang mau? Tapi karena memang kebutuhan. Ini yang menjadi tekanan mereka. Jadi kalau kami menyasar siapa sih orang-orang yang memang pas jadi mitra kami, ya orang-orang yang memang hidupnya single parent atau single mom, single factor. Di lain itu kami merasa sangat senang bisa bantu dia yang tadinya dia kerja full seharian sama anaknya tinggal gitu kan. Tapi dengan dia gabung Ojesa, dia bisa fleksibel waktunya dan gajinya sama dengan dia bekerja. Terus benefit-benefit lain yang kami berikan gitu kan, ketika dia jadi mitra drivernya Ojesa, itu bukan sekedar dana atau sekedar omset, tapi kita ada namanya pengajian. Jadi teman-teman dilatih juga rohaninya biar sehat. Iya, mentalnya biar sehat gitu. Menghadirkan orang-orang luar yang kita minta tolong, nih ada beberapa teman-teman kami butuh bantuan secara sehat mental lah ya, gitu. Alhamdulillah mereka itu yang mereka senangi. Ada komunitas positif ini. Berarti itu sebenarnya kalau yang saya tangkap selain masalah benefit materi yang didapatkan oleh driver, tapi ada juga program pengembangan diri baik itu secara rohani ataupun mungkin secara kepribadian ya. Iya betul. Jadi dengan cara ada pengajian atau mungkin ada pelatihan-pelatihan dari yang diberikan oleh Ojesa. Nah, tapi kalau untuk strategi yang dipakai oleh Ojesa sendiri untuk bersaing mendapatkan si customer nih. Kalau tadi kan drivernya. Nah, kalau sekarang customernya dibandingkan dengan tadi ojol-ojol yang lainnya. Kalau kita ya memakai berbagai cara ya Mas, dari segi offline ataupun online kita coba semua untuk bisa mengenalkan Ojesa ini gitu. Memang dana marketing kita mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan yang lain gitu, tapi kita setiap hari konsisten untuk terus mengenalkan Ojesa, baik itu di komunitas, kita sering datang tuh ke pengajian-pengajian, mengenalkan terkait Ojesa, kemudian media sosial kami juga terus aktif gitu ya, selalu buat konten gitu. Jadi memang di awal-awal ya masih sedikit, tapi sekarang alhamdulillah sudah makin banyak yang mengenal, bahkan biasanya yang sudah sekali pakai itu pasti repeat order. Alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu mitra driver atau mungkin customer dari Ojesa-nya
sudah berapa banyak? Kan 9 tahun loh. Banyak banget ya. Kalau 9 tahun nih kita emang nggak ngitung ya Mas. Nggak Ya. ngitung Tapi ya. kalau orderan sehari aja itu, ini seluruh ya, bukan hanya di Bandar Lampung. Iya. Ya hampir kurang lebih setahun itu 300.000 customer. 300.000 customer. Iya. Wih, mantap banget nih. Iya. Tapi kalau tadi bicara seluruh, nggak cuma Lampung, berarti OJSA ini udah ada di mana aja nih, Mbak? Wah iya, kita sudah di 5 kota besar Mas. Nah, Ya, dan di Lampung itu ada 2, di Metro sama Bandar Lampung. Di Palembang, Sumatera Selatan, di Sukabumi, Jawa Barat, dan di Jakarta Selatan. Nah kebetulan yang Jakarta Selatan itu masih kita off-kan dulu karena memang terkendala dengan SDM. SDM-nya. Oh, jadi udah kita off-kan dulu. Padahal itu sangat cuan banget kalau kita ngomong di kota besar. Iya. Ya. Bisa dibilang kan dia sebenarnya startup lokal ya. Iya. Startup lokal, tapi ternyata bisa survive sampai dengan 9 tahun. Dan bahkan OJSA ini bisa buka di 5 kota besar. Tadi kan ada Palembang, Jakarta Selatan, Sukabumi, terus Metro sama Bandar Lampung ya. Apa sih diferensiasi atau nilai lebih OJSA itu kok dia bisa survive sampai di beberapa kota besar? Ya, kalau ngomongin survive, pasti kita ngomongin terkait kebutuhan, Mas. Bisnis akan bertahan ketika dia masih dibutuhkan. Nah, begitu juga dengan OJSA. OJSA hari ini masih berdiri kokoh ya karena masih banyak yang butuhkan. Dan diferensiasi kami dengan startup lain atau dengan ojol lain ya karena kami khusus wanita, perempuan, drivernya dan konsumennya juga perempuan. Nah selain itu kami juga ada layanan abodemen yang ini tidak ada di platform sebelah, hanya ada di OJSA. Nah, berarti kan tadi Mbak Rani sempat nyinggung ada abodemen tuh. Iya. Jadi sebenarnya OJSA ini dia memberikan pelayanan apa aja nih Mbak? Kan tadi kalau sepintas berarti kan ada ojek online-nya, kemudian ada abodemen ya. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada ojek khusus wanitanya, jadi antar jemput wanita, kemudian ada antar barang, jasa belanja juga kita ada, sama ojek sakar ada. Mobil. Mobil. Car. Mobil. Oh berarti sebenarnya OJSA ini hampir mirip kayak startup atau ojol-ojol yang lain ya? Iya. Jadi untuk yang makanan ada juga. Ada. Kalau kan berarti kayak apa GoFood atau GrabFood, berarti ini ada apa nyebutnya apa OJFood, OJFood Iya, atau Jasa Food. OJFood terus ada juga kalau antar jemput biasa ya. Yang membedakan berarti di sini ada layanan abodemennya ya. Abodemen. Itu yang membedakan antara OJSA dibandingkan dengan ojol-ojol yang lain. Itu sahabat Bombong, jadi ternyata ada diferensiasi yang dibuat oleh kawan-kawan OJSA sehingga tadi itu bisa menjadi peluang bisnis dan membuat OJSA ini bisa tumbuh sampai dengan sekarang. Nah 9 tahun kan lumayan lama, up and down-nya udah pasti ada tuh. Iya. Ya kan? Titik terendah Mbak Yuli dan Mbak Rani ketika ngerintis OJSA ini pas kapan? Dikhianatin. Nah ini boleh cerita nih, dikhianati tim ini hampir semua entrepreneur tak rasa hampir pasti mengalami lah ya. Nah, untuk di OJSA sendiri dikhianati tim itu yang dalam bentuk konteks yang gimana nih? Ini baru terjadi sih Mas, 4 tahun yang lalu ya. Kita nggak usah sebut nama ya, nggak usah sebut nama. Jadi ya sama, intinya beliau mengcopy paste apa yang kami bangun. Dan semua tim kami yang kami bangun, sistem yang kami bangun itu diambil semua, tidak disisakan satupun. Itu mungkin kami juga belajar dari cara beliau bermain seperti itu. Kami belajar bahwa oh iya kita harus ningkatin ilmu kita nih biar tidak ada lagi yang seperti ini. Dan alhamdulillah dari kejadian itu kita makin dewasa ya, makin memahami bahwa kita butuh ilmu biar bisnis kita nggak dibego-begoin orang. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya biar nggak dikhianati, nggak terulang lagi. Jadi adanya korupsi, adanya laporan palsu, kemudian ya hal-hal setelah keluar baru ketahuan. Kalau itu sih kayak bukan dikhianati ya, tapi dibajak habis ya. Kalau sampai habis-habisan. Cuman ganti nama ya. Konsep semuanya sama persis. Dan curangnya beliau adalah beliau tidak mau memberikan data yang memang hak kita. Semua data dihapus. Data customer. Fasilitas dikembalikan tapi dengan kosong.
Ini jadi tidak bisa berkata-kata deh kalau dengan posisi yang begitu. Iya, tapi alhamdulillah itu cuma sebulan 2 bulan kita down. Iya, Habis itu setelahnya kita up lagi kita dan cari. dan sekarang udah lebih Udah keren bagus. banget Ya keren. Sudah lebih bagus omsetnya alhamdulillah. mendekati bener Lampung itu ngeri banget. Oh, mantap. Kalau kan tadi sempat disinggung masalah omset nih. Iya. Boleh di-spill nggak? Waduh. Omset. Atau mungkin gambaran garis besarnya aja lah. Kalau untuk Masalahnya. omset tergantung sih Mas, karena kita punya masa-masa sepi. Masa sepi itu masa lebaran sama masa libur Libur sekolah. sekolah. Karena memang omset terbesar kita itu dari abodemen. Abodemen itu ya. Nah, kalau abodemen lagi anak-anak lagi libur ya udah kita mengandalkan yang sehari-hari. Dan alhamdulillah ya kalau setahun apa bulanan ini ya? Setahun ya kalau ini omset kotor ya Mas, karena kita mengambil 20% saja. Kalau 20%-nya aja tuh sekitar sebulan tuh ya 10 juta. 2 juta. Oh berarti kalau sepintas yang dijelasin Mbak Rani tadi 20% ya. Artinya Iya, di sini yang 20%. saya tangkap 80% itu diambil driver Mitra. atau mitra, kemudian OJS ini mengambil 20%. Iya. Dan dari 20% itulah yang dipakai untuk operasional OJS, gaji karyawan, kemudian termasuk pengembangan aplikasi dan promosi di situlah ya. Iya, situ semua. Nah, tadi kan sepintas disampaikan juga media promosinya kan nggak hanya sebatas melalui media sosial, Iya. tapi lewat juga kayak komunitas-komunitas atau pengajian-pengajian. Nah, boleh di-spill Mbak Ili atau Mbak Rani, medsosnya itu apa aja sih OJS? Jadi mungkin sahabat kepompong juga atau yang tertarik ingin nih menggunakan jasa OJS itu bisa kunjungi di mana media sosialnya? ojesa.indonesia_id. Itu untuk 5 kota tadi. Ya. Iya. Untuk pusatnya itu. Di Bandar Lampung. Ya. Itu apa akun pusatnya? Akun pusat Akun daerah masih ada sendiri. Itu IG, Instagram. Terus Kalau kalau untuk Facebooknya Ojesa Salimah. OJS Salimah. Ya, kalau untuk websitenya sementara kita off-kan dulu. Off dulu. Karena memang belum ada traffic ke sana, jadi kita ngambil traffic yang tinggi aja. Oke. Traffic yang tinggi ya itu Mas. Nah, aku tertarik tadi kan masalah omset, artinya kan ada tarif. Ya. Iya. Nah, penentuan tarif yang dipakai oleh OJSA itu berdasarkan apa nih hitung-hitungannya? Apakah sama dengan ojol-ojol yang lain? Contoh yang besar kayak Gojek, Maxim atau Grab, atau ada tarif lokal atau gimana tuh penentuannya? Mengikuti kondisi di daerah sesuai dengan dinas perhubungan. Jadi tarif di Jawa sama di Sumatera beda. Oh, Kalau di Jawa itu dia 2 kilo pertama 10.000. Kalau di Sumatera 2 kilo pertama 8.000. Oh, berarti di sini kawan-kawan OJS ini update sesuai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan ya. Jadi nanti di situ akan ada update terkait harga juga. Ya. Nah, kalau boleh tahu yang dipakai oleh OJS itu platform download App Store atau Play Store atau melalui media apa nih, Mbak? Awalnya kita punya ini Mas, aplikasi Mas. Qadarullah. Kita belum banyak modalnya. Jadi aplikasi kita take down, kita kembali ke WhatsApp. Dulu pertama kali bangun pakai BBM. Masih BBM ya. Apa BBM? Oh, BlackBerry Messenger. Kemudian ada WhatsApp di tahun 2015 WhatsApp udah mulai gencar. Alhamdulillah kita ke WhatsApp. Dulu malah SMS ya. Pakai SMS awal. Pakai SMS awalnya, SMS telepon. Habis itu WhatsApp ada, pakai WhatsApp, terus kita buat aplikasi. Line juga pernah ya, di Line pernah. Aplikasi 2 kali kita buat Mas. Di tahun 2018 kita buat, kita take down karena tadi juga ada penipuan di 2018. Ya kalau ngomongin kerugian besar, Masya Allah ya. Di 2020 ya. 2020 kita launching. Kita launching juga aplikasinya. Yang kedua itu juga kita take down. Karena pas kita buat aplikasi langsung COVID dan ini kan lockdown ya. Oh ya, pas lockdown. Jadi benar-benar nggak bisa jalan. Nah, aku baru tahu nih, Mbak, ternyata aplikasi itu kan tadi kan disebutkan harus modal besar ya, berbayar ya. Aku baru tahu nih. Nah, ini berbayarnya itu berbayar kemana sebenarnya? Ke klub Pak, Mas. Ke klub. Google Cloud. Jadi kita kan sewa penyimpanan. Jadi setiap orderan yang masuk kayak yang paling mahal itu API Maps-nya, API Maps-nya itu mahal banget. Kita nggak jadi order tuh udah kena tarif.
Oh, Sebulan tuh bisa 5 juta kan? sebenarnya tuh tagihannya. Plus sama pajak. Aku tuh kirain cuma gini ya. Orang dia buat aplikasi, kemudian dia upload ke Play Store atau App Store. Habis itu ketika kita download, sudah hanya sebatas itu. Tapi ternyata ada tarif yang dikenain oleh Google Cloud tadi itu ya, betul. sebagai developer. Oh, Jadi aplikasi Gojek itu, Masya Allah, itu udah nggak terhitung lagi serinya. Oh, makanya saya baru-baru nyambung nih, Mbak. Jadi ternyata kan akhirnya kenapa kok ada bahasa-bahasa yang menyebutkan bakar uang itu. Jadi ternyata nggak hanya sebatas memberikan insentif ke mitra, tapi ternyata ada juga yang harus dia bayar atas yang cloud-nya tadi itu. Dan itu per bulan. Per bulan. Itu kita isi saldo sebenarnya. Jadi kan cloud itu kayak e-money lah ya. Oh, berarti kayak kita beli iCloud. Iya. Sistem begituan. Iya, kita beli nih, misal 1 juta. 3 minggu habis ya udah. Nggak bisa dipakai. Isi lagi. Pun kalau masih kita pakai minus, jadi kita tuh kita ada utang. Harus dilunaskan. Ini ilmu baru nih. Ilmu baru ternyata ada hal lain yang saya belum paham. Ternyata ada faktor seperti itu. Nah, terus saya masuk ke yang strategi yang dipakai sekarang ya. Berarti kan dia sudah nggak pakai aplikasi lagi, tapi kan lebih menggunakan WhatsApp ya. WA. Efektif nggak sih? Sangat efektif. Malah lebih efektif ya. Lebih efektif. Tapi ya kita nggak tahu ya kedepannya nanti akan seperti apa. Tapi untuk saat ini kami merasa cukup efektif karena kayaknya bisa lebih dekat sama konsumen gitu. Oh, jadi sebenarnya ketika dia menggunakan WA, akhirnya dari hati ke hati lah bahasanya. Hati ke hati, kemudian cara kita maintain customer itu lebih gampang dibanding kalau dia menggunakan jasa aplikasi tadi. Ya sudah, begitu dia selesai aplikasi kan nggak ada hubungan emosionalnya antara Ojesa dengan si customer. Dan waktu itu juga banyak yang ini Mas, konsumen itu komplain karena waktu aplikasi kita udah launching, mereka udah download, bingung mereka itu makainya. Oh, cara pakainya. Cara makainya itu bingung. Bahkan ya, Mbak aku pakai WA aja lah, aku telepon aja biar cepet. Tapi aku tertariknya di sini Mbak akhirnya. Ketika dia pakai WA tanpa aplikasi, berarti kan kita nggak bisa kontrol nih. Atau kalau kayak saya sebagai orang tua, saya anak pakai jasa Ojesa. Kalau kita pakai yang ojol yang lain, kan kita bisa pantau lewat maps-nya. Oh, dia udah sampai mana nih. Nah, yang dipakai Ojesa meyakinkan si customer tadi bahwa anaknya aman nih, itu dengan cara gimana? Kan dia nggak bisa pantau itu tadi. Kerennya Ojesa karena kita asli lokal dan memang masih bertumbuh terus. Itu kerennya konsumen percaya tanpa harus melihat maps. Jadi kayak bahkan mereka lebih mencari Ojesa untuk antar anaknya daripada ojol lain. Karena kita nggak tahu ya di aplikasi itu namanya BE-nya sekian, tapi yang datang bukan itu. Iya, beda. Biasanya beda. Kalau di Ojesa, misal si konsumennya minta KTP, minta foto-foto, ya kita kasih. Oh, diberikan. Jadi nggak khawatir nantinya keselamatan mitra drivernya itu ya? Dan kami sangat dekat sama driver. Ibaratnya kami tahu satu driver kami. Jadi kalau seandainya ada bermasalah, Mbak siapa ini? Driver siapa yang bermasalah? Oke, langsung telepon. Kenapa gini? Jadi kita langsung ngasih teguran, kenapa, alasannya apa, terlambat sedikit aja kan biasanya kena komplain. Oh ternyata bannya bocor dan lain sebagainya. Kita tinggal komunikasi ke. Nah, aku nyambung nih Mbak. Kalau dia nggak pakai aplikasi, berarti kan customer bayarnya kemana nih? Ke konsumen langsung. Nah, konsumen bayarnya ke driver. Dan kalau abodemen pakai transfer ke Kalau abodemen transfer ke Ojesa. Tapi kalau dia yang barang harian antar jemput atau mungkin tadi makanan itu langsung ke driver. Nah, terus mekanisme Ojesa dengan drivernya tadi gimana? Mereka ada deposit. Oh, ada deposit. Jadi di awal ketika pendaftaran ada deposit 50.000. Jadi ketika deposit mereka sudah minus, tiap akhir bulan wajib top up lagi. Oh, berarti itu yang strategi yang dipakai oleh Ojesa ya. Jadi biar tidak ketipu juga sama mitra atau driver. Nanti kan khawatirnya yang namanya uang sudah diterima kabur. Bisa aja kabur nggak ini lagi kan. Kan bisa aja begitu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata Ojesa di sini tidak hanya membangun kepercayaan dengan cara deposit tadi, tapi kan ada penjelasan ternyata ada sistem pengajian, kemudian ada sistem pengembangan kepribadian, jadi mereka ngerasa nyaman juga. Ya.
bagi OJSA sendiri itu sangat berpengaruh nggak sih pengembangan teknologi ya? Kalau tadi kan sepintas sudah dijelasin tuh dengan membuat aplikasi tadi, tapi dengan kondisi yang sudah berjalan harus ada uang dan lainnya, sekarang hanya pakai WA. Nah, jadi buat OJSA sendiri sangat penting nggak perkembangan teknologi ini untuk perkembangan OJSA ke depannya? Kalau OJSA pasti terus menggunakan teknologi terbaru karena menurut kami itu sangat bermanfaat. Karena kami orderannya lewat WA. Sekarang kan pakai WA bisnis, Mas. WA bisnis itu sekarang udah ada katalog, udah ada pesan otomatis. Bahkan kita sekarang udah kenal namanya AI. Nah, kita buat konten pun kadang minta rekomendasi dari AI. Konten apa sih yang lagi hangat, kemudian copywritingnya seperti apa gitu. Jadi meskipun kami balik ke WA, tetap ikut perkembangan teknologi apa nih yang terbaru gitu. Dan ke depan ya kita nggak menutup kemungkinan ya, mungkin ke depan kita akan buat aplikasi kembali gitu. Ya. Oke. Nah, mantap nih. Tapi ada yang punya basic IT atau bayar IT nggak? Dulu ada, kita kontrak. Ada, iya. Kontrak sekarang kan namanya kontrak lepas, jadi selesai. Selesai ya. Untuk saat ini kita otodidak belajar. Otodidak. Nah, ini mantap nih sahabat Kepompong. Jadi ternyata kawan-kawan OJSA ini tadi ya nggak hanya tergantung dengan masalah background pendidikan, tapi ternyata kan karena spiritnya tadi ingin maju, ingin mengembangkan usaha, akhirnya belajar otodidak tadi dengan cara memanfaatkan aplikasi yang saat ini sudah sangat berkembang, terutama kayak AI ya. Bahkan beberapa itu kan orang kalau mau buat konten-konten atau apa, dia bisa juga pakai ChatGPT dan lain-lainnya. Bisa begitu. Mbak, aku agak mundur dikit pas awal-awal tadi kita ngobrol ya. Iya. Kan Mbak Yuli, Mbak Rani kan ngerintis ini waktu masih kuliah semester 7 ya. Meyakinkan keluarga aja susah. Ya kan. Nah, modal yang pertama kali dipakai oleh Mbak Yuli dan Mbak Rani itu dulu berapa? Dulu nggak ada modal. Dulu kita Modalnya modal motor 10.000. masing-masing. Karena kalau ngomong apa sih latar belakang, balik lagi ya latar belakang, kita pengen punya usaha abis kuliah. Kita nggak mau terjerat ya, maksudnya nggak mau yang jadi budak korporat lah ya. Astagfirullah. Jadi pengen bermanfaat untuk orang lain. Jadi Mbak Yuli dulu punya motor, sampai sekarang motornya masih motor saksi di bawah suaminya. Motor legend itu ya. Motor legend itu. Dan motor saya juga ada motor legend. Jadi kalau bilang modal pertama berapa, kami modal pertama hanya modal bensin 1 liter. Dan bisa muter kemana-mana. Jadi di awal pertama kali kami ngojek itu sehari itu bisa dapat 100.000, Mas. Wah, Masya Allah, mantap nih. Bolak-balik tapi itu Masya Allah nggak selesai itu. Maksudnya saat kita nyampe kosan udah ada orderan lagi, jalan lagi, nyampe kosan ada lagi, jalan lagi gitu. Nah, ini jadi mematahkan statement orang-orang bahwa wirausaha itu dia harus punya modal yang besar. Di sini Mbak Yuli dan Mbak Rani membuktikan bahwa nggak harus butuh modal besar ya, jadi cukup modal bensin aja tadi, kendaraan yang mungkin sudah difasilitasi oleh orang tua untuk kos-kosan yang awalnya mungkin untuk transportasi kuliah, tapi akhirnya dipakai untuk kendaraan operasional ya. Tapi motor itu juga kita beli sendiri. Karena motor itu beli sendiri. Nah, ini belinya dari mana nih? Pokoknya Rani ngomong sama ibu, Bu Rani pengen beli motor. Emang ada duitnya, ada DP, ya udah DP, angsuran bayar sendiri. Iya, saya juga nabung, beli motor sendiri. Nah, ini keren ini. Kita tahu-taunya buat usaha ya. Apa? Independent woman. Udah independent woman ya. Jadi emansipasi wanita benar. Dan satu sih Mas, yang paling penting tadi, modal utama seorang pebisnis itu adalah mental. Mental ya. Itu mental paling utama. Coba kalau seandainya kita diomongin waktu di awal, udah ngapain lulusan sarjana jadi tukang ojek, mungkin OJSA nggak bisa berdiri. Kalau saya dulu karena memang nggak dibiayain lagi sama orang tua sih Pak. Jadi dulu waktu 2015 itu kan ini ya kita ada OJSA, terus sempat off ya, kita setahunan itu sempat off. Dan ketika saya pulang kampung itu orang tua bilang, Bapak sama Mama udah nggak bisa ngebiayain lagi. Nanti serah Yuli mau cari sendiri atau gimana untuk nyelesain kuliah. Nah dari situlah pokoknya OJSA ini harus jalan, harus ngebiayain kuliah sampai selesai. Jadi berangkat dari kampung halaman itu di jalan tuh sambil nangis, gimana caranya bisa nyelesain kuliah gitu. Dan ya alhamdulillah dari situ tuh saya ngubungin Rani, Dek, kita
pokoknya harus bisa ngebangkitin OJESA lagi. Kita harus cari uang. Mbak mau nyelesain kuliah. Banyak orang itu kan tadi ketika kebentuk keadaan ekonomi yang terbatas, tapi dia udah menyerah nih dengan keadaan. Iya. Nah, akhirnya banyak juga yang akhirnya putus kuliah. Tapi Mbak Yuli kan dengan semangatnya tadi nggak putus dengan keadaan karena orang tua nggak bisa biayain, malah Mbak Yuli kontak Mbak Rani, yuk kita harus bisa sama-sama gerak nih. Iya. Kita harus bangkitin lagi OJESA-nya. Spirit yang paling ngebuat Mbak Yuli punya mental yang kuat lah. Kok akhirnya udah gue nggak mau berhenti kuliah, gue tetap pengen kuliah, pengen ngelanjutin, OJESA harus tetap tumbuh. Nah itu spirit apa sih? Ya, spiritnya waktu saat itu tuh ya mikirnya harus selesai kuliah. Itu aja. Hanya itunya aja ya? Itu. Karena memang saya dulu pribadi mau kuliah itu aja ditentangkan karena nggak ada biaya. Dari situ maksa buat kuliah, nanti pokoknya Yuli juga bantu cari biaya sendiri. Jadi memang sebelum OJESA ada itu juga sudah sering ya kita buka usaha ya. Buka usaha sambil jualan. Pokoknya di kampus dari semester 1 itu udah sambil jualan apa aja yang bisa menghasilkan uang. Dan pada akhirnya ketemu dengan OJESA yang memang kayaknya kita banget gitu ya. Saya sih, Mas. Oh berarti ini udah dua dari kuliah ini. Ya, kita udah temenan dari 2012. Itu yang bagian lampau jangan diedit ya. Iya gitu. Jadi ya memang dari awal kuliah itu udah harus fight sih sambil cari biaya sendiri. Dan sampai pada titik itu orang tua udah nggak bisa lagi, wah kayaknya harapan satu-satunya di OJESA deh ini gitu. Keren. Dan yang pasti spiritnya adalah spirit agama ya Mas. Iya. Mas. Jadi kita itu buka OJESA tadinya buat diri sendiri, buat ekonomi kita. Tapi kemudian terpikirkan, oh iya kalau kita cuma untuk diri kita sendiri itu keberkahannya kurang. Maka kami luruskan niat kami bahwa OJESA ini berdiri itu untuk Allah, itu dari Allah untuk Allah dan insya Allah selalu bersama Allah. Amazing ini. Kalau ditanya kenapa OJESA masih bertahan, saya bilang ini punya Allah, bukan punya kami. Jadi ya udah serahkan Allah aja ya. Dan alhamdulillah Allah masih jaga. Alhamdulillah, mantap. Kalau tadi kan pas awal dari spirit sama hanya bermodal bensin dan kendaraan lah ya. Iya. Ketika mulai maju, ini nggak sih kawan-kawan OJESA atau Mbak Yuli dan Mbak Rani sempat kepikiran nggak cari donatur untuk mengembangkan OJESA, investor lah? Kita tidak cari tapi kita yang dicari. Oh malah yang dicari ya? Iya. Alhamdulillah itu bahkan dari customer kami sendiri. Beliau melihat bahwa OJESA ini sangat menarik dan beliau alhamdulillah sampai hari ini masih berkomunikasi baik. Kita di funding dan tercipta aplikasi kedua itu dari funding. Kalau aplikasi pertama itu kita modal sendiri. Sampai 50 juta ya kita pertama kali bangun. Bangun platform aplikasi itu? Pertama, terus yang kedua ini 200 juta. Salah segitu. Ya alhamdulillah karena kepercayaan beliau ini kita ngobrol baik-baik, nanti hasilnya gimana, tanda tangan di atas materai, ya udah. Jadi kita kalau ngomongin kita tidak mencari tapi kita yang dicari. Iya. Dan memang sebelum itu kita sebenarnya belum mau ya, karena kita kayaknya masih kurang untuk bisa bertanggung jawab ke investor gitu. Tapi sebelum itu kita pernah ya Dek, yang orang paling banget. Iya, pernah. Berapa miliar? 2 miliar? 200. 1M. Iya. 1M. Pernah ditawarin untuk invest 1M. Dia mau invest dan bahkan dia mau beli saham. Kita kan udah PT nih Mas. Udah PT terus dia nanya apakah sahamnya bisa dibagi gitu. Dan kami tuh memilih dan memilah siapa yang bersama kami. Qadarullah ya itu tadi kami bertemu dengan Mbak ini, beliau single mom dan masya Allah banget, dan kita lebih memilih beliau daripada karena dari visinya udah sama gitu. Ini pesan dari guru kami sih, ketika kita menerima investor bukan cuma uangnya aja,
Tapi pastikan investor itu dia sama visinya, sama tujuannya, dan sama langkah. Ini keren Mbak. Jadi karena banyak kan orang dia belum mulai usaha, dia udah disibukin masalah modal. Bahkan belum berjalan dia sibuk cari kesana kesini orang yang mau investasi di usahanya dia. Tapi OJESA justru malah yang ditawari kan ya. Berarti di situ kan nantinya OJESA tadi kalau cerita dari Mbak Rani kan memang benar-benar berlatar belakang usaha dari keinginan kuat, kemudian memang ya ini usaha dari Allah dan diserahkan kepada Allah akan berkembang kemana, kemudian memberikan pelayanan yang baik untuk customer sampai akhirnya begitu customer ngerasa puas justru malah dipertemukan oleh orang-orang yang ingin berinvestasi. Nah tapi aku pengen dari lebih dalam tuh kan tadi memilih dan memilah tuh yang buat Mbak Yuli dan Mbak Rani bisa kuat nggak tergoda dengan 1M-nya itu. Nah, ini 1M-nya gede loh masalahnya. Ini piye, Pak? Ya pernah sih temen tuh ngomongin kok kamu nggak ngambil itu aja gitu kan. Malah kan udah sih jual aja brandnya. Kita mikir lagi balik ke tujuan awal kami. Visi kami ini apa sebenarnya? Kalau kita ngejar dunia itu nggak ada habisnya. Tapi kita itu ngejar kebermanfaatan bareng-bareng. Belum tentu yang 1M itu berkah. Kayak 200 juta itu mungkin itu Allah kasih kami, di situ Allah keberkahan kami. Dan alhamdulillah Allah masih sayang sama kami, Allah jaga. Kita istikharah juga. Dan pasti musyawarah. Gimana nih? Gimana terus kita datangin guru-guru kita. Kayak mana gitu kan. Dan ditanya ini gimana beliau itu apakah uangnya panas apakah enggak dalam arti kata uangnya buru-buru apa enggak oh enggak deh 1M itu kan bukan orang sini dan kami juga nggak kenal baik juga nonis gitu kan waduh enggak, ini sudah enggak yang satu visi lah yang sevisi. Keren Mbak, boleh diceritain pengalaman mungkin dari mitra atau dari Mbak Yuli Mbak Rani sendiri apa aja lah selama merintis OJESA inilah, entah mungkin keanehan-keanehan yang dialami oleh mitra driver ya. Kan tadi kalau sepintas kan sebenarnya lebih ingin membantu mereka, terutama kan driver kebanyakan kan tadi latar belakang karena single mom dan lainnya lah. Jadi harapannya cerita dari Mbak Yuli dan Mbak Rani ini atas pengalaman mereka itu bisa jadi inspirasi tersendiri juga buat sahabat kepompong yang menyaksikan. Kalau disuruh cerita tentang driver, saya tuh nggak bisa berhenti nangis, karena di awal bangun OJESA itu banyak banget air mata. Jadi kalau dulu driver datang tuh masih kami yang wawancara, nanya kenapa gitu. Tapi sekarang kan sudah ada tim, jadi udah langsung sama tim aja. Dulu itu kita masih sering deket, jadi di akhir bulan biasanya driver-driver tuh setoran ke kantor, terus kita tanya gimana Mbak kabarnya. Baru ditanya kita juga udah nangis, kenapa Mbak gitu kan, kok nangis. Beliau cerita gini, Mbak saya ngucapin terima kasih banget sama OJESA. Kenapa Mbak gitu? Mbak tahu nggak, saya mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Wah kita kenapa Mbak? Tadinya dia nggak menutup hijab dengan baik ya, dia masih belum bagus gitu. Alhamdulillah saya nganterin konsumen saya Mbak, konsumen saya itu guru ngaji dan tiap hari seminggu 2 kali saya itu setiap ketemu beliau itu ngasih saya gamis gitu. Jadi masya Allah berkat OJESA Allah kasih wasilah saya ketemu sama Umi ini, dan Umi ini mengajarkan saya tentang agama yang baik. Dan alhamdulillah ini istiqomah beliau pakai niqab. Jadi kita, ownernya aja masih berantakan. Jadi bisa jadi jalan hidayah mereka ke sana. Terus ada satu lagi itu single mom, itu luar biasa banget, nangis ke kantor. Kenapa Mbak? Makasih banyak sampai meluk-meluk itu. Kenapa Mbak? Mbak, aku kemarin itu kehabisan token listrik. Dan di rumah itu udah gak ada beras apa. Terus Mbak kenapa? Jadi orderan yang masuk sore itu mungkin doa-doa dari anakku di rumah. Dia tuh punya 4 anak yang masih kecil-kecil.
dan suaminya sudah meninggal, hidup sendiri sama anak-anaknya. Jadi tokenku udah habis, anakku gelap-gelapan Mbak di rumah udah 2 hari ini. Kok aku nggak mau? Ya enggak lah, malu Mbak. Terus kenapa Mbak, ini ada apa, cerita apa dengan konsumen itu? Jadi Mbak, orderan yang di-share di grup terakhir itu aku yang ambil. Alhamdulillah ongkosnya cuma 12.000 Mbak, dikasih 100.000 Mbak. Terus pas aku pulang dia nitipin beras Mbak di motor. Di situ Masya Allah, wow, amazing banget ya, orang-orang yang Allah kasih jalan, lagi butuh banget, ini loh jalan. Dan situ juga yang saya, Mbak Yuli sampaikan, Bang, yuk jangan sampai OJS bubar, karena bisa jadi disinilah tempat mereka itu mencari nafkah. Gitu. Jadi saya terharu sampai hari ini cerita itu nggak bisa saya Mas. Allah baik banget, Allah memberikan sesuatu yang teman-teman butuh. Ya, tapi itu faktanya, dan banyak banget nih saya. Bahkan setiap Ramadan itu banyak donatur yang bukan donatur ya Mas, konsumen yang ngasih THR buat driver. Masya Allah, keren. Terakhir, harapan dari Mbak Yuli dan Mbak Rani terhadap Ojesa ke depannya, ataupun mungkin terhadap driver Ojesa. Boleh dua-duanya ganti-gantian. Iya, harapannya ya untuk Ojesa insya Allah akan terus selalu ada gitu ya. Dan kami berharap semoga mitra driver juga semakin banyak nantinya ya. Jadi siapapun nanti untuk seorang wanita yang memang surat-suratnya lengkap ya, ada SIM, ada STNK-nya aktif semua, bisa berkendara, itu boleh aja daftar. Kita kerjanya fleksibel banget gitu ya. Dan semoga semakin juga banyak ya customer-customer yang pakai Ojesa dan terus berlangganan di Ojesa. Itu kalau yang mau daftar kemana Mbak Yuli? Bisa daftarnya langsung ke kantor Ojesa, nanti dicek aja di IG-nya Ojesa tadi ya. Saya sendiri harapannya adalah semakin menjangkau luas wilayah Indonesia. Bukan cuma di 5 kota, tapi kita juga membuka di kota-kota lain. Amin. Doakan semoga Ojesa bermanfaatnya nggak cuma untuk Sumatera sama Jawa, bisa ke Kalimantan, Papua, Sulawesi gitu ya. Amin. Keren. Terakhir, pesan-pesan dari Mbak Yuli dan Mbak Rani untuk sahabat Kepompong semua yang mungkin ingin memulai usaha atau sedang merintis usaha. Silakan. Ya, pesannya buat teman-teman yang hari ini bangun usaha. Usaha itu yang harus dipastikan pertama adalah mental. Mentalnya harus kuat kalau mau bisnisnya kuat. Kalau mentalnya kayak mental kerupuk, jangan harap bisnisnya bisa tegak berdiri. Terima kasih. Dari Mbak Yuli? Buat sobat Kepompong ya yang mau buka usaha ataupun yang lagi menjalankan usaha, pasang target ya, kira-kira dari usaha itu apa yang mau kalian capai. Jadi mau badai sehebat apapun, mau menerjang, kita tetap bertahan. Oke, sahabat Kepompong, itu tadi bincang-bincang kita yang sangat luar biasa sekali. Saya jadi terharu juga dengan kisah-kisah dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuli dan Mbak Rani tadi. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi sahabat Kepompong semua. Kepompong berubah atau punah.